Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mengajak Ustaz untuk dialog Cahaya Ramadan hari ini. Oh, insya Allah. Silakan. Insya Allah. Ya. Ya. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan untuk bisa bertemu dalam sebuah acara siraman rohani Cahaya Ramadan 1422 Hijriah. Dan hari ini kita akan berdialog, berdiskusi dengan salah seorang narasumber, seorang Ustadz Kiai, yaitu Bapak Al-Ustadz Ahmad Endang Sukandi yang mengangkat tema bekal dalam puasa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehari-hari Ustaz ini kegiatannya apa saja nih Ustaz? Kalau kegiatan kita anak-anak santri, terus kegiatan majelis ta'lim, ya termasuk di Masjid Al-Ma'ruf ini. Alhamdulillah. Tiap hari muter-muter semua. Ya. Kalau perkembangan animo masyarakat untuk mendidik anaknya menjadi santri bagaimana Ustaz? Sampai hari ini, apakah besar animonya, apakah masih biasa-biasa saja? Kalau secara lihat keseluruhan sebetulnya masih kecil ya kita tuh. Karena kalau seandainya dari sekian ribu masyarakat itu santrinya masuk sekian ratus kan itu belum seimbang. Gitu. Itu artinya kita berusaha untuk meyakinkan masyarakat untuk mereka menggiring anak-anaknya generasi-generasi ini supaya cinta dengan Islamnya. Gitu. Singkat saja tips mungkin Ustadz kepada masyarakat, kepada orang tua untuk membedakan bagaimana pendidikan formal dengan pendidikan santri. Kalau misalnya siapa tahu ada keinginan masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren. Sebetulnya gini aja, kepercayaan penuh untuk diberikan kepada pondok pesantren itu harusnya melebihi daripada pendidikan yang lain. Artinya kalau pendidikan formal memang penting, akan tetapi kepentingan formal ini hanya di dunia saja. Akan tetapi dunia akhiratnya harus mereka kuasai juga. Tapi ada yang ironi Ustaz, sebelum kita masuk ke materi ini, banyak pengasuh pondok pesantren khususnya di Pulau Jawa mengeluhkan alumni pesantren mereka, santri-santri mereka bukan menjadi ustaz, bahkan menjadi dokter, bahkan menjadi teknokrat dan sebagainya. Ini apakah krisis keinginan cita-cita daripada orang tua untuk mendidik anaknya di pesantren? Sebetulnya kan kalau orang mondok itu nggak mesti harus jadi kiai. Gitu. Kalau jadi kiai semua siapa yang jadi santri? Oh, seperti itu ya. Jadi intinya kita membina anak-anak ini hanya untuk membidik jadi mereka ini supaya hatinya, dirinya, pemikirannya lurus sesuai dengan hukum syariat. Adapun pada ketentuannya, kita mempersilahkan apa yang dia inginkan, apa yang dicita-citakan, kita dorong. Kalau memang itu sudah bitakdirillah, mereka jadinya dokter, ada yang jadi TNI, itu polisi, itu sudah bitakdirillah. Qadarnya Allah sudah ketentuan. Tapi pada dasarnya dia sudah mendidik dirinya untuk menjadikan tunduk dalam agama Allah. Ketika itu sudah tertanam dalam hatinya, insya Allah jadi apapun mereka, insya Allah akan jadi jujur. Itulah harapan kita. Karena data terakhir yang saya dapatkan 30% itu alumni pesantren itu banyak yang diterima di IPB, di ITB, bahkan yang perguruan tinggi yang memang mendidik menjadi cendekiawan, bukan menjadi seorang kiai atau ustadz. Ya salah satunya kenapa mereka itu menerima juga, itu kan salah satunya keberhasilan dari pondok pesantren juga sebetulnya. Kenapa mereka itu dengan mudah masuk kemana-mana, lantaran punya bekalnya sudah ada. Itu ibaratnya. Tinggal nanti memanagenya lebih yang lain lagi, ilmu apa yang dia inginkan, nanti tinggal balance.
antara agama dengan luar agama tinggal kita satukan. Ya. Karena kita doa juga kan, Amin. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah yang kita inginkan. Baik saudara pemirsa, kita kembali ke tema kita hari ini, yaitu bekal dalam puasa bersama Ustadz Ahmad Endang Sukandi. Untuk itu sebelum saya mengajak beliau untuk berdialog, berdiskusi lebih dalam tentang bekal dalam puasa, saya persilahkan narasumber Al-Ustadz untuk menyampaikan pengantar atau prolog tentang tema kita hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa salli. ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita dipertemukan oleh Allah di sini, ditakdirkan oleh Allah di sini, dan kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan usia panjang, diberikan kesempatan guna bisa memasuki bulan Ramadan di tahun ini dengan sehat walafiat. Amin. Dan juga yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, terima kasih sudah memberikan waktunya, dan juga para pemirsa TV, TVRI, Kaltim, Cahaya Mutiara, Cahaya Ramadan. Ya, yang saya hormati dan Allah muliakan. Tema kita pada pertemuan ini bekal dalam menjalani puasa. Ini sebetulnya diangkat daripada kaul para ulama. Ada hal-hal yang memang perlu kita bawa di dalam pembekalan Ramadan ini. Di samping kita tidak makan, tidak minum, ada juga yang lebih dahsyat lagi sebetulnya yang harus kita bawa dalam itu. Ada 4 hal yang saya garis bawahi terutama. Pertama, ada mengenai ruhiyah. Yang kedua, ada mengenai fikriyah. Dan yang ketiga, ada mengenai maliyah. Dan yang terakhir, yang mengenai kita ini dalam artian yang disebutkan itu adalah secara naluriyahnya itu tadi kan sudah ada fikriyah, ada lagi ruhiyah, Ya. yang ketiganya ada jismiyah, dan yang keempatnya ada maliyah. Inilah sesuatu yang tentunya kita akan gali lebih dalam guna bagaimana produksinya atau aktivitasnya, efeknya kepada diri kita dalam menjalankan puasa, dalam menjalankan 4 ini gitu. Itu kiranya yang tentunya yang akan kita bahas pada masa pertemuan kita kali ini. Yang pertama ada ruhiyah. Ruhiyah itu dalam artian kata ulama itu disebutnya jiwa. Karena jiwa ini memerlukan ketenangan, jiwa ini pun memerlukan bersih. Jangan sampai kita ini punya jiwa yang di dalamnya ada kekotoran. Makanya kan Allah dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa kita ini jalan 2. Ada jalan fujur, kedurhakaan, dan juga wa taqwaha, ada dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung kata Allah jika orang itu membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi kalau orang itu mengotori akan jiwanya. Dan tentunya inilah yang akan kita bahas tentang masalah kejiwaan. Terus yang kedua ada mengenai jasmani. Jasmani pun tidak kalah penting dalam Ramadan ini, kan ini ibadah syariat. Ibadah yang dimana di dalamnya memerlukan jasmaniah kita ini sehat. Ya. Karena ini bertalian dengan jasadiah kita, maka jasad ini pun harus betul-betul dipersiapkan dalam Ramadan ini. Karena puasa ini kan bukan sehari 2 hari. Ya. Kita kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Jadi ini pun perlu dikaji lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga, ada permasalahan yang dalam diri kita itu fikriyah. Fikriyah ini pun tidak kalah pentingnya. Artinya fikriyah ini dalam artian kata ulama ilmu. Karena tidak mungkin seseorang ini akan bisa menjadikan puasanya berbobot tanpa ada ilmu di dalamnya. Seperti kita lihat, misalkan andai kata, kalau orang ini berbuat sesuatu dalam ibadah tanpa ada ilmu, maka Imam Ibn Ruslan itu kan sudah menjelaskan,
Al ibadah bila ilmin la tuqbalu. Ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu ditolak. Gitu. Itu artinya dalam puasa pun tidak kalah pentingnya ada ilmu di dalamnya. Gitu. Kemudian yang terakhir tidak kalah adalah maliyah, harta. Karena di dalam Ramadan ini kita tahu kan ada zakat fitrah, kadang-kadang ada zakat mal, gitu. Itu semua kan maliyah. Kalau tidak dipersiapkan dari sebelum Ramadan itu, begitu datang Ramadan, apa yang harus dikeluarkan oleh kita? Sementara Allah telah memberikan 11 bulan kepada kita untuk mengambil karunia-Nya. Begitu Allah panggil kita untuk mengeluarkan karunia itu, tidak banyak, 2,5% aja kan. Allah pinta kepada kita, maka disitulah nanti akan timbul mau atau tidak. Inilah sesuatu yang menjadikan harus ada dalam kita pembekalan dalam berpuasa. Cukup kiranya untuk para pengantar ini seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Saudara pemirsa, sudah kita ikuti dan kita dengarkan dan kita simak bersama prolog atau pengantar berkenaan dengan tema kita hari ini, bekal dalam menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa hal yang memang menarik untuk kita diskusikan atau kita perbincangkan sebagaimana apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Selanjutnya sebelum kita mengajak berdialog kepada narasumber kita, saya ajak Anda untuk menyaksikan yang berikut ini. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam cahaya Ramadan 1422 Hijriah hari ini bersama Al Ustadz Ahmad Endang Sukandi berkenan dengan bekal dalam menjalankan ibadah puasa. Kita ajak Ustadz untuk berdialog tentang tema kita hari ini. Ustadz, sebagaimana yang dipaparkan di prolog tadi, secara khusus mungkin disebutkan Ustadz ada beberapa hal yang penting. Tapi sebelum masuk ke situ saya ingin bertanya berkenaan dengan yang umum yang masih banyak menjadi tanda tanya masyarakat. Bahkan ini menjadi pemikiran mendua saya lihat di masyarakat. Ada yang mengatakan puasa ini adalah sesuatu yang bersifat jasmani. Tapi ada yang mengatakan ini bersifat ruhani. Seperti yang Ustadz katakan berkenaan dengan ruhiyah tadi. Nah, pemaknaan jasmani di sini mungkin sudah awam diketahui menahan makan dan minum. Tetapi yang ruhaninya ini bagaimana? Bisa dijabarkan secara lebih dalam, Ustaz? Secara tadi sudah dikiaskan satu bahwa di dalam persiapan Ramadan itu ada ruhiyah. Gitu. Ruhiyah dengan jasmaniyah itu kan ada tadi badannya. Nah, ruhiyah ini memang dipentingkan untuk kita. Karena Ramadan ini bukan tujuannya untuk menahan lapar dan dahaga saja. Karena ada yang lebih jauh. Karena yang diinginkan dalam prestasi Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi membentuk manusia yang muttaqin. Dan pembentukan manusia yang muttaqin ini tidak mudah. Artinya perlu proses, perlu perjalanan yang memang instan, continue, istiqomah. Sedangkan jasad kita, kalau seandainya ini terus diikuti dengan keinginannya yang sedemikian apa yang diinginkan oleh kita masuk, ini akan kontra dengan ruhiyah kita. Artinya kita itu makan minum itu kan cuman hukumnya boleh-boleh aja gitu. Kalau seandainya jadi nilai ibadah itu tergantung dari niatnya kita ketika makan itu pakai bismillah, makan pakai doa, itu jadi nilai ibadah. Adapun kita mau makan atau tidak itu adalah satu kebolehan saja, tidak menjadi kewajiban kita. Nah, kenapa seperti ini kan? Karena ini jasa dia butuh masukan. Itu secara dohir ya, secara dohirnya. Akan tetapi jauh lebih kita ini kepada ruhiyahnya kita. Kalau jasad saja butuh masukan dengan makanan dan minuman yang bervitamin tentunya, kenapa jasad juga? Tidak pernah kita masukkan sesuatu yang menjadikan sehat jasad kita, ruhiyah kita. Nah, ruhiyah inilah
yang tentunya yang perlu masukan kembali secara sehat. Dan Allah berikan obatnya, yaitu dengan puasa ini. Dan puasa itu memang membentuk naluriah kita, ruhiyah kita menjadi sehat. Di samping jasadnya menjadi sehat, dan juga ruhiyah kita sehat. Kenapa bisa jadi sehat? Sebetulnya gini, dari segi jauhnya gitu, kan di kita itu ada nafsu, ada akal, ada nafsu. Allah ciptakan dua makhluk ini memang bertolak belakang. Ya. Awalnya Allah ciptakan akal. Ini dalam kitab itu ya kan, ulama menyebutkan ada kisah. Allah ciptakan akal. Ketika Allah ciptakan akal, Allah tanya, wa ya akal man anta wa mana? Siapa engkau, siapa aku? Ya. Akal itu baru sekali saja ditanya, langsung dia jawab, anta rabbi wa ana khalqi. Engkau adalah Allah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu. Maka ketika akal ini respek menjawab pertanyaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal pun diberikan kemuliaan oleh Allah. Bahkan Allah menyebutkan, aku tidaklah menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Ini bentuk daripada kehormatan yang diberikan kepada akal. Berbalik dengan nafsu. Kalau nafsu ketika beres diciptakan oleh Allah, begitu ditanya oleh Allah, ya nafsu, man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa aku? Nafsu berkata, anta, anak-anak. Saya, engkau. Gitu kan? Nah ini kan tidak sinkron dengan apa yang ditanyakan tadi seperti akal. Maka karena nafsu ini tidak mau mengakui akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakannya, maka Allah pun rendam nafsu. Sampai disebutkan dalam kisah itu 100 tahun Allah rendam dalam neraka. Setelah itu Allah angkat. Setelah diangkat, nafsu ditanya lagi, wahai nafsu, man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa aku? Kembali lagi berulah. Kata nafsu, anak-anak, engkau. Padahal sudah direndam dulu 100 tahun. Ya. Karena tidak mau juga mengakui kebesaran Tuhan. Akhirnya Allah rendam lagi. Nah, rendaman yang kedua ini diberikan oleh Allah neraka Ju. Neraka Ju itu suatu neraka yang penuh dengan kelaparan. Begitu sudah dimasukkan ke situ 100 tahun, lalu diangkat oleh Allah, ditanya lagi oleh Allah, man anta wa man ana? Setelah itu baru dia ngaku, anta rabbi wa ana khalqi. Karena lapar tadi. Karena lapar tadi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu. Ketika disiksa di dalam neraka yang biasa, nggak mau ngaku tetap. Tapi ketika dimasukkan ke dalam nerakanya lapar, nafsu barulah mengakui kebesaran Allah. Itu. Maka ketika nafsu itu diberikan kepada kita, kadang sama halnya dengan itu. Nafsu itu tidak mudah untuk kita tundukkan. Ketika sudah berada kita di dalam diri kita nafsu masing-masing. Memang nafsu ini semua tidak bisa diingkari. Kita semua ada nafsu. Ya. Akan tetapi nafsu yang ada ini tidak mesti harus dimatikan. Tapi harus diarahkan. Harus diarahkan. Karena kalau dimatikan ya mati juga kita. Ya. Sebenarnya saya ingin mengaitkan pertanyaan awal saya tadi berkenaan dengan ada hadis yang menyebutkan bahwa banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang tidak makan dan minum tetapi tidak mendapat apa-apa, Ustaz. Ini kaitannya dengan ruhiyah tadi, apakah memang ada ini hadis ini? Ini sebetulnya kaitannya ke situ. Jadi ketika nafsu itu diberikan kepada kita, sama halnya kita pun juga sama. Gitu. Tidak bisa diarahkan sebalikan mau dapat penumpang, yang ada hancur nanti. Pedati hancur, kuda tabrakan, urusan kita berabe. Ya. Kenapa? Karena kuda belum bisa tundukkan. Tapi ulama ngasih tip. Ternyata kata tukang kuda, menundukkan nafsu itu hanya dengan 3 cara. Pertama, kuda ikat dengan ikatan yang kuat. Yang kedua, kasih beban dengan beban yang berat. Ya. Dan yang ketiga, jangan dikasih mana, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Itu tip untuk kuda, supaya nafsunya tidak binal. Nah, ulama mengkaitkan dengan nafsu kita. Kata ulama, nafsu kita pun begitu. Katanya, ikat dengan ikatan yang kuat, lalu kasih beban yang berat, jangan kasih makan, jangan dikasih minum. Apa ikatan yang untuk kita? Tidak ada lain dari ilmu. Karena tidak mungkin kita akan mengetahui bagaimana itu nafsu ke depan, ke belakang membawa kita, kecuali dengan keilmuan itu. Ya. Terasa mungkin kita benar padahal salah. Ya. Itu kan nafsu. Ya.
Lalu yang kedua, kasih beban dengan beban yang berat. Apa beban berat nafsu? Tidak lain adalah ibadah. Ibadah itu beban berat untuk nafsu. Karena nafsu tidak bisa menerima. Kalau kita nonton bola 4 jam aja antang aja kita. Tapi kalau seandainya kita ini dibawa dengan ibadah, jangankan 4 jam, kita baca Quran baru 1 halaman belum selesai, nguapnya berapa ratus kali. Itu menunjukkan nafsu tidak tahan. Dan yang terakhir, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Itu berarti puasa. Itu. Nah ini puasa kenapa sampai diberikan untuk pendidikan nafsu? Karena nafsu kalau seandainya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, insya Allah akan tunduk. Lalu kenapa ada orang yang berpuasa, tapi kok puasanya malah tidak diterima? Atau puasanya malah tidak digubris sama sekali gitu. Ada apa? Sebetulnya kembali kepada nafsunya tadi. Makan tidak, minum tidak, oke gitu. Segala berhubungan suami tidak. Itu berurusan nafsu dengan badan. Akan tetapi ketika nafsu dalam ruhiyahnya ini tidak diarahkan, maka ini walaupun tidak makan, tidak minum, kadang-kadang nafsu belum bisa diluluhkan. Karena nafsu belum ditundukkan betul-betul oleh kita, sehingga puasanya pun menjadi nol. Bahkan Nabi menyebutkan, kam min shaimin laisa haddun min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat bagian dari puasanya kecuali lapar saja dengan dahaga. Kenapa? Karena nafsunya tadi. Nafsu ngomongin orang belum bisa dikendalikan. Nafsu gibahin orang belum bisa dikendalikan. Nafsu zolimin orang belum bisa dikendalikan. Bahkan nafsu berpikir negatif pun itu selalu masih ada dalam pikirannya. Inilah yang membuatnya orang itu harus puasanya dohir secara batin juga. Karena lantaran dengan ruhiyah inilah yang harus kita arahkan. Karena ruhiyah ini pun tidak kalah pentingnya dengan jasadiyah. Jasad boleh makan, jasad boleh tidak minum, tapi ruhiyah pun juga harus betul-betul tidak makan, tidak minum. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik pemaparan narasumber kita berkenaan dengan bagaimana mengolah atau mengelola puasa, ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan dengan mengendalikan jiwa, jasmani dan rohani kita. Beberapa bekal yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi mungkin sebagai takaran atau ukuran bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan berikutnya tentunya. Nah, Ustadz yang kedua berkenaan dengan 1 bulan 30 hari Ramadan ini, tadi ada disebutkan Ustadz yang kedua adalah fikriyah, berkenaan dengan ilmu ya Ustadz ya. Mungkin ada yang menyebut syahrut tarbiyah segala ini bulan Ramadan. Mungkin Ustadz bisa jelaskan tentang makna ilmu di bulan suci Ramadan ini. Ini puasa yang memerlukan keahlian ya ibaratnya. Karena tidak hanya tidak makan, tidak minum. Karena kalau hanya tidak makan, tidak minum, sebetulnya naluriah binatang pun juga ada. Tapi yang dipanggilkan Ustadz, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Bukan ya ayyuhan nas mungkin ya Ustadz ya, tentang puasa ini. Karena yang dipanggil itu kan orang yang beriman. Ahli tadi ya. Ketika beriman ini kan sifatnya orangnya berarti yumfikun, orangnya berarti dermawan. Itu kan sudah jelas dalam Al-Quran. Nah, kenapa kita ini di puasa itu harus memerlukan keilmuan? Lantaran puasa ini tanpa ada didasari keilmuan tidak akan bisa menjadikan barangkali tidak akan sah menurut hukum syar'i juga. Contoh seperti misalkan ada orang yang berpuasa, nahan lapar iya, nggak makan iya, tapi begitu dia itu mau menjelang puasa, ternyata ada hal-hal yang menurut dia tidak batal dalam berpuasa, padahal menurut hukum itu adalah batal gitu. Ada contoh yang bisa diungkapkan Ustaz? Seperti misalkan, barangkali. Padahal menjelang puasa, buka puasa ini Ustaz. Barangkali seperti ini, maaf. Andaikan kita ini berpuasa, seharian kita sudah capek-capek, tidak makan, tidak minum. Lalu begitu menjelang puasa, kita ini membatalkan dengan sendirinya. Ada orang di sebelah kita digibahin oleh kita, diomongin oleh kita. Atau barangkali laki dengan perempuan bercampur. Puasa Ramadan mungkin. Begitu buka bersama barangkali. Buka puasa bersama. Lalu bercampur, salaman, apa. Seolah-olah ini adalah merupakan rukhsah.
tidak ada apa-apa, nggak masalah. Padahal itu bertalian dengan hukum, itu kan sudah jauh daripada koridor puasa. Padahal puasa itu membentuk jiwanya supaya bersih. Tapi kalau seandainya sudah seperti itu, berarti dalam pikirannya nanti ada macam-macam. Nah kalau sudah ini dijadikan oleh kita patokan bahwa puasa itu boleh-boleh saja seperti itu, nanti ujung-ujungnya hukum syariat berantakan. Nah inilah yang disebutkan tadi, karena fikriyah ini perlu dikaji oleh kita. Bahkan ulama mensyaratkan kan dalam artian puasa itu batalnya puasa, wajibnya puasa. Bahkan lebih jauhnya lagi secara pembatalan puasa itu walaupun tidak makan tidak minum, ada lagi yang bisa membatalkan dengan hal-hal seperti tadi. Itulah yang membuat kita ini harus ada fikriyah, keilmuan. Sebab kalau keilmuan ini tidak ada, sulit untuk kita untuk menjalankan ibadah puasa kembali. Seperti halnya begini. Ada kisah kan dalam binatang saja. Karena puasa ini kan membentuk la'allakum tattaqun tadi. Ya, gitu. Harus ada efek, harus ada hasil daripada puasanya ini. Seperti halnya misalkan binatang itu ada yang berpuasa, konon katanya kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu itu berpuasa. Bahkan ular pun juga berpuasa. Ya. Bahkan ayam pun juga berpuasa. Tapi contohnya aja dua kita ambil. Kupu-kupu dengan ular ini. Ini kupu-kupu ini salah satu dulu kita. Oke, nanti kita lanjutkan berkenaan dengan siap. cerita menarik ini Ustaz. Karena ini merupakan contoh yang bisa diungkapkan. Kita akan kembali pemirsa dalam Cahaya Ramadan di segmen berikutnya setelah kita saksikan yang berikut ini. Oke. Saudara pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali ke acara Cahaya Ramadan hari ini dengan tema bekal dalam menjalankan ibadah puasa bersama Al Ustadz Ahmad Endang Sukandi. Dan tadi terputus berkenaan dengan cerita yang diungkapkan oleh beliau berkenaan dengan kupu-kupu. Silakan Ustadz dilanjutkan. Ya. Jadi itu salah satu hikmah yang perlu diambil daripada kisah ini. Ada dua makhluk Allah ini, konon katanya berpuasa juga itu. Tapi hasilnya beda. Ya. Ada kupu-kupu berpuasa, ular berpuasa. Ketika kupu-kupu puasa, kita tahulah bahwa dalam dunia binatang itu yang namanya kupu-kupu itu sebelum dia jadi kupu-kupu kan jadi kepompong, ulet lah. Ulet ya. Ulet. Ini ulet itu tabiatnya rakus. Dia makan sepuasnya. Apapun yang diinginkan daun semua habis. Ya. Pokoknya habis sudah, sampai gundul semua gitu. Tapi ketika kupu-kupu ini sudah bosan dalam kehidupan seperti itu, dia tirakat nih, puasa. Dia bungkus dirinya, dia diam di dalamnya, tidak keluar, tidak makan, tidak minum. Berapa hari wallahu alam. Tapi lihat ketika sudah menjalankan ibadah itu, sudah menjalankan tirakat itu, dia keluar. Yang tadinya jalannya merayap, ternyata berubah jadi terbang. Ya. Bahkan yang tadinya dia itu mukanya menyeramkan barangkali, begitu sudah hasil puasa mukanya jadi bagus, jadi lucu, jadi semuaan nggak takut lagi. Inilah hasil puasa kupu-kupu. Bahkan namanya pun jadi berubah. Yang tadinya ulet jadi kupu-kupu. Ini harusnya jadi pemikiran kita. Lalu yang kedua, ada binatang ular. Ular juga puasa. Konon katanya kalau ular itu, kalau pengen melepaskan kulit yang lama, ganti kulit baru, itu harus puasa. Berdiam satu tempat, tidak makan, tidak minum. Lalu nanti keluarlah kulit yang baru. Hasil daripada puasa itu. Tapi apa yang terjadi di ular? Beda halnya dengan kupu-kupu tadi. Pertama, hasil puasa ular, begitu dia keluar, namanya tetap ular. Nggak berubah. Kalau kupu-kupu dari ulet berubah jadi kupu-kupu. Terus yang kedua, mukanya pun tetap begitu aja. Si ular tadi. Si ular tadi nggak tetap begitu aja.
dia waktu sebelum puasa menyeramkan. Begitu hasil puasa pun sama saja. Bahkan yang ketiga, ketika si ular ini habis puasa, sebelum puasa dengan habis puasa sama saja, makannya rakus. Gak ada bedanya. Bahkan jalannya pun tetap aja merayap. Inilah hasil puasa ular. Apa yang harus kita ambil dari ini? Pertama begini, kita harus ambil itu puasanya puasa kupu-kupu. Jangan puasa kayak ular. Kupu-kupu itu kalau seandainya habis puasa, tadinya menyeramkan, begitu beres puasa jadi menyenangkan. Begitulah orang yang beriman itu. Ya. Kita sebelum puasa mungkin kita nih garang sudah. Depan orang mana ada yang berani dengan kita. Tapi begitu puasa, Tambah garang. jangan tambah garang. Tambah garang. Kalau kita ini tambah garang sehabis puasa, berarti hasil puasa di mana? Ya, ya. Karena sejatinya pembentukan puasa itu membentuk wajah kita paling tidak menjadikan orang takut. Karena kita sudah dibentuk dengan puasa, penundukan hawa nafsu. Ya. Sementara kalau sudah puasa masih membuat orang jadi takut dengan ulah kita, di mana hasil puasa kita? Apa bedanya dengan ular tadi? Yang kedua, ketika kupu ini berpuasa, dia diberikan oleh Allah yang tadinya jalannya merayap, Ya. jadi terbang. Ya. Begitu jadikan kita. Yang tadinya mungkin kita biasa-biasa saja dalam ibadah. Begitu selesai puasa, terbang dong. Jangan biasa-biasa terus. Ya. Apalagi yang tadinya nggak biasa, begitu beres puasa, harusnya jadi biasa. Nggak pernah ke masjid, begitu beres puasa, jadi biasa ke masjid. Nggak pernah tadarus, begitu beres puasa, harus tadarus. Ya. Nggak pernah ke majelis ilmu, begitu beres puasa, harusnya masuk majelis ilmu. Ya. Itulah hasil puasa kupu-kupu. Jadi ketika dia sudah beres puasa, terbang. Terbang dengan amal soleh yang dia mau. Mau kemana kita? Ya. Karena inilah hasil daripada puasa kita. Jadi menarik Ustaz. Tapi ini mungkin sedikit saja, bukan intermezzo ya, mungkin mengingatkan saja. Karena di ayat Al-Baqarah ini menyebutkan, hai orang-orang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat yang terdahulu. Nah, ada yang di masyarakat, khususnya kita yang ada di sini, umat-umat terdahulu itu bagaimana berpuasanya, sehingga ada yang mencontohkan 1 Ramadan puasa, 15 Ramadan puasa, 30 Ramadan puasa, 2 Ramadan di tengah-tengah kosong. Ada apa yang disebut dengan puasa gong apa dan sebagainya disebut seperti itu. Nah, sebenarnya puasa umat-umat terdahulu itu bagaimana Ustaz? Berkenaan dengan keilmuan kita supaya masuk di 30 hari Ramadan ini. Inilah intinya ya. Ketika Allah mau mengangkatkan derajat jadi muttaqin, ternyata dari puasa inilah diangkatnya oleh Allah. Ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad diangkat dengan puasa. Dan orang terdahulu pun diangkat jadi muttaqin itu dengan puasa. Cuman syariat puasa kita dengan syariat umat terdahulu tentu beda. Beda. Itu. Dan perlu diketahui oleh kita bahwa Ramadan ini khusus untuk kita. Tidak pernah Ramadan diberikan kepada umat terdahulu. Makanya Nabi menyebutkan kan, syahrul Ramadan itu syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulannya umatku. Ya. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya baginda Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Karena memang ini Ramadan diberikan khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, adapun yang dikaitkan di dalam Al-Quran itu puasa, bukan puasa Ramadannya, tapi puasanya. Gitu. Puasanya, bukan Ramadannya. Gitu. Nah, puasa yang dimaksudkan itu memang kita tidak mengetahui secara detail bagaimana itu. Tapi yang ada sebagian daripada keterangan-keterangan itu, seperti puasanya Nabiullah Adam alaihissalam itu kan berpuasa juga. Berpuasa juga. Tapi puasanya tanggal 12, 13, 14 itu kan yang disebut dengan ayyamul bait. Ada puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari. Itu kan Nabi Daud. Ada lagi puasa yang lain, misalkan seperti Nabi Sulaiman, puasanya sehari, tapi terus. Bahkan puasanya umat terdahulu tuh seperti Bani Israel itu siang malam. Itu ada yang siang malam juga gitu puasanya. Nah, alhamdulillahnya kalau kita sebagai umat baginda Nabi hanya siangnya saja. Walaupun malam tidak gitu. Walaupun pada awal-awalan ayat Ramadan itu diturunkan, pelaturannya hampir siang malam kita ada. Seperti halnya
pelaturan di dalam puasa Ramadan itu awal-awalannya tidak diperkenankan menggauli istri siang walaupun malam. Ini kan berat ini. Tidak boleh siang, tidak boleh, malam pun tidak boleh. Tapi apa yang terjadi? Ketika tidak diperkenankan seperti itu, ada yang tidak tahan. Karena Allah nguji kan ini nguji. Terutama pertama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pagi-pagi ngeluh ke Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ini? Kenapa? Aku nih kada tahan malam tadi. Ya. Itu habis dari bepergian jauh, ketemu istri, nggak tahan. Ya. Udah, aku bergaul dengan istriku. Jadi bagaimana ini? Sementara pelaturan tidak boleh. Ternyata yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar pun bukan hanya dirinya. Sahabat yang dengarkan, ya Rasulullah kami juga sama. Nah ini kan menunjukkan bahwa kelemahan kita itu tidak tahan dengan hal seperti itu. Nah ketika para sahabat dijadikan seperti itu, tidak tahan dengan pelaturan itu, maka Allah berikan keringanan. Maka pada akhirnya, alhamdulillah, siangnya tidak boleh, malamnya diperbolehkan. Itu dari segi sapi saja. Ya. Apalagi kalau seandainya siang malam kita puasanya. Ini hanya peraturan tidak boleh itu saja gitu. Apalagi tidak makan tidak minum siang malam. Lo siangnya aja kada banyak yang tahan. Ya, betul. Apalagi siang malamnya diteruskan seperti itu. Makanya dalam syariat hukum kita puasa hanya diperkenankan dari mulai fajar sampai menjelang maghrib. Gitu. Selebihnya hadap harus buka. Ya. Tidak diperkenankan ada puasa yang bersambung seperti itu atau puasa wisol seperti itu ya. Puasa menyambungkan antara siang dengan malam itu tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, menarik memang apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Tetapi kita coba masuk ke lebih spesifik lagi berkenaan dengan bekal dalam menjalankan ibadah puasa ini bagi masyarakat yang khusus, Ustadz. Kalau yang normal kan mungkin di rumah bekerja ke kantor atau bekerja ke tempat kerja yang biasa-biasa saja, tapi mereka yang memang sehari-harinya harus bekerja di bulan Ramadan seperti di pasar yang harus bergaul dengan banyak orang, berhadapan dengan orang, kemudian mereka yang bekerja di tempat-tempat hiburan dan sebagainya, ini bagaimana Ustadz? Kira-kira memberikan tip kepada mereka ini agar puasa mereka tetap berkualitas, tetap masuk dalam keilmuan bahasanya seperti itu. Sebetulnya kalau aktivitas, semua juga ada aktivitas ya. Tergantung daripada pekerjaan kita. Akan tetapi harus diingat oleh kita bahwa Allah sudah mengatakan berfirman dalam Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Wa qul kata Allah, katakan ya Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Nanti Allah akan melihat pekerjaan itu dan Rasulnya pun akan menyaksikan. Itu artinya apapun pekerjaan kita, ketika Allah menghendaki kita ini untuk melaksanakan sesuatu, maka sesuatu itu harus kita kerjakan, termasuk Ramadan. Apapun kerjaan kita, begitu datang Ramadan, ya mesti harus puasa Ramadan. Lalu bagaimana caranya kita ini kan, saya ini kerjanya berat. Ya. Kalau misalkan beratnya, berat di mana? Kalau andaikan beratnya itu misalkan sampai kita membuat payah tidak tahan untuk berpuasa, boleh kan kita diperkenankan untuk menunda dulu. Kalau memang betul-betul kita ini tidak tahan. Tapi dengan catatan subuhnya wajib dia berniat untuk berpuasa. Jangan diganang-ganang begini. Ya. Aku besok mau kulit panggul nih. Udah nggak puasa aja deh. Nggak boleh macam begitu. Karena ini hukum ketentuan yang harus dia ada niat. Malamnya harus niatin dulu. Begitu paginya dia kerja, ternyata dalam pekerjaannya berat sekali. Ya. Tidak tahan sampai pingsan ibaratnya gitu. Ya. Nah kalau hal-hal itu terjadi, silahkan kita buka. Tapi dengan catatan dikodok nanti setelah kita selesai Ramadan. Gitu. Jadi yang harus ditekankan itu adalah niatnya dulu. Jangan kita mau ada kerjaan, lalu sudah niat-niatin dari malam nih, asik lah besok lah, nggak puasa aku. Nggak boleh begitu. Gitu. Tetap harus ada himmahnya dalam diri untuk melaksanakan apa yang dititah oleh Allah. Adapun pada pelaksanaannya, nanti ada rukhsah. Kan ketika dia perjalanan, ketika dia dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan tertentu, itu kan dipersilahkan. Ya, memang faktanya, Ustadz, memang berbalik. Orang yang lebih banyak bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari,
dari perspektif saya itu lebih banyak yang melaksanakan ibadah puasa daripada mereka yang memang bekerja enak di kantor dengan AC, hawa yang dingin itu malah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau Ustaz melihatnya seperti itu ya Ustaz. Sebelum dijawab, kita rehat sejenak untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Rahmat bulan Ramadan terbuka untuk kita semua. Untuk memohon rahmat. Untuk memohon keberkahan. Untuk memohon ampunan. Serta memohon kesehatan dan perlindungan Bagi semua orang yang kita sayangi. Saya, Muhammad Yamin, Direktur Utama Bangkal Timtara, beserta seluruh jajaran manajemen dan direksi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Nama pemerintah, pribadi, dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf, dan ibadah-ibadah lainnya dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, kasih sayang, ampunan, dan perlindungan dari api neraka. Mari kita tingkatkan rasa kebersamaan gotong royong dan toleransi antara umat beragama demi menggapai hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kurangi kerumunan, selalu mencuci tangan dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahan bulan Ramadan adalah keampunan, serta penghujung bulan Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Mari bersihkan hati, menjaga lisan dan sikap untuk menuju insan yang fitri. Saya Nurbaiti Isranur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, beserta seluruh pengurus dan anggota, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dalam perbincangan kita dalam Cahaya Ramadan kali ini. Tema yang menarik sekali berkenaan dengan bekal kita dalam menjalankan ibadah puasa. Tanpa kita punya bekal, bisa saja kita kemana-mana arah tujuan puasa kita tentunya. Bersama narasumber kita, saya sebut kembali Ustadz Ahmad Endang Sukandi. Kembali Ustadz ke yang saya tanyakan sedikit tadi mungkin. Saya melihatnya seperti itu. Jadi begini, kenapa orang yang bekerja keras kok tahan? Ya, sementara yang di kantor nyaman menurut kita, kok nggak tahan? Pekerjaan cuma dengan pulpen, dengan... Kuncinya kembali kepada pembekalan tadi, ruhiyahnya.
Ruhiyahnya ini tidak tahan. Jasadnya boleh jadi kerempeng. Ya. Tapi ketika ruhiyahnya gemuk, inilah yang diinginkan. Jadi artinya ruhiyah inilah yang menjadikan dia tahan segala bantingan apapun bentuknya godaan. Tapi kalau sejatinya dia itu walaupun gemuk, tapi ruhiyahnya tipis, dalam artian hatinya itu tidak ada keinginan untuk melaksanakan ibadah, maka walaupun nyaman sekalipun, ibadahnya dia nggak bakalan bisa. Walaupun kerjaannya ringan sekalipun, tetap terasa dia jadi berat. Ya. Karena ruhiyahnya tidak disiapkan. Karena tadi ruhiyah ini berhubungan dengan nafsu, maka nafsu inilah yang tentunya yang harus ditundukkan tadi. Karena kalau tanpa ditundukkan ini nafsu, nggak bakalan bisa. Tetap saja ujung-ujungnya, walaupun nyaman sekalipun dalam dohir, tapi batiniahnya tidak nyaman. Ya. Itu fakta yang saya temui. Ya. Masya Allah. Ya, memang seperti ternyata itu. Yang ini yang sering yang sering jalan setiap hari mengumpulkan barang-barang itu mereka beribadah puasa. Justru kita salut dengan hal-hal seperti ini. Kita ini harusnya malu gitu. Yang mungkin setiap hari kita tidak seperti mereka, walaupun memang takdir kita berbeda gitu. Tapi paling tidak ini dampak daripada apa yang dijadikan dalam fikriyah tadi ya, keilmuan. Jadi keilmuan kita dalam Ramadan itu mengasah pola pikir kita untuk menjadi pola pikir ini selalu respect dengan lingkungan kita. Seperti halnya lihat orang yang seperti itu. Kita berpikir, dia ini kerjaan berat. Terus beban hidup juga tidak kalah beratnya. Tapi bisa melaksanakan ibadah. Lalu kita berpikir, saya yang mungkin setiap hari pakai mobil, kemana-mana, kantor, duit banyak. Kok nggak bisa saya berpuasa? Ya. Apa nggak malu kita? Nah inilah pentingnya pembelajaran yang harus diadakan dalam berpuasa itu. Ya, jadi cara berpikir kita. Atau seperti ada mungkin saya sebut pemahaman sesat karena mereka pemulung, mereka kuli panggul dan sebagainya menjalankan ibadah memanfaatkan Ramadan karena setiap hari mereka sebenarnya jarang makan, jarang minum sehingga memanfaatkan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa full 30 hari. Apa ini pemahaman sesat dari masyarakat seperti itu, Ustaz? Sebetulnya kalau kerjaan dia seperti itu, sebetulnya tidak juga. Artinya dia ini melaksanakan hal-hal seperti itu karena memang kebutuhan hidup tidak bisa ditunda kan gitu. Ya, berarti tidak bisa ditunda. Nah, sementara ini adalah tuntutan agama. Jadi ketika dia ruhiyahnya itu bagus, ruhiyahnya menerima apapun bentuknya tuntutan hidup, dia kesampingkan dulu. Dia dulukan itu agama. Dan memang itulah yang harus didahulukan. Ya. Artinya sesulit apapun kita dalam kehidupan, ketika agama itu sudah memanggil kita, udahlah harus siap-siap kita laksanakan. Karena saya ingin mengkaitkan Ustaz seperti ini. Banyak orang yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan itu dari kalangan menengah ke bawah tadi. Menengah ke atas menyambut kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan ini masih setengah hati seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak buruk sangka tentang itu, Ustaz. Nah, berkenaan dengan yang ketiga ini, berkenaan dengan pemahaman kita tentang maliyah. Bisa dijelaskan secara singkat ini, Ustaz? Ya kan maliyah itu berkenaan dengan harta. Kenapa saya angkat juga ini? Karena di dalam Ramadan itu ada yang namanya zakat. Ya. Semua orang yang hidup masuk ke dalam Ramadan, hatta dia baru sehari misalkan, tapi ketika harta itu ada, wajib dia keluarkan. Ya. Kenapa? Karena kita ini mengeluarkan harta sekaligus menjalankan ibadah Ramadan bentuk syukur. Ya. Karena ibadah ini, hikmah Ramadan ini adalah bentuk syukur kita dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah lewat kesehatannya, lewat pikirannya, lewat jabatannya, atau lewat harta yang sudah kita raup 11 bulan itu. Kita kumpulkan semuaan. 11 bulan kita hidup, 11 bulan kita nyaman, 11 bulan kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka ketika Allah mau minta bagian daripada hak yang harus diberikan, maka bagaimana tanggapan kita? Ikhlaskah kita atau tidak? Maka inilah ujian kan. Bagian dari ujian kita itu salah satunya adalah ketika dia diberikan harta, keluarkan. Ini kan seolah-olah menjadikan dipaksa ibadah. Kalau seandainya datang bulan Ramadan, semuaan harus keluar. Itu. Pemikirannya harus keluar, tenaga harus keluar. Hartanya pun yang dia mungkin setiap hari dipegang rata-rata, begitu datang Ramadan, ayo keluarkan. Gitu. Kalau enggak, ya, bisa jadi kan tidak dikeluarkannya harta akan berdampak juga dengan puasanya. Ya. Puasanya nggak bakalan naik kalau seandainya belum zakat. Ketika dia sudah keluarkan zakat, puasa naik. Maka inilah yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Pada intinya
Allah tidak mau kita ini hanya urusan dengan Allahnya saja. Sementara dengan makhluk tidak. Ya. Maka inilah diberikan zakatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat, maka di situ ada zakat. Kenapa? Sholat hablum minallah, zakat hablum minannas. Begitu juga dengan Ramadan. Ketika kita disuruh berpuasa, maka Allah pun menyuruh kita untuk baik dengan makhluknya, yaitu mengeluarkan zakat. Jangan sampai kita puasa full 30 hari, 29 hari, tapi kita nggak mau zakat. Ya. Berarti kita ini cinta dengan Allah, tapi tidak cinta dengan makhluk Allah. Kalau tidak cinta dengan makhluk Allah, mau bagaimana Allah cinta dengan kita? Ya. Sedangkan orang itu akan dicintai oleh Allah kalau dia pun cinta dengan makhluk Allah. Dengan bahasanya itu, irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Ya. Cintai, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit pun akan cinta dengan engkau. Itulah intinya kenapa kita harus mengeluarkan. Selama 30 hari menjalankan ibadah puasa Ramadan, menyambut hari kemenangan 1 Syawal, tentunya sebagian banyak orang itu menyambut dengan kesenangan, tapi ada sebagian orang sedih meninggalkan bulan suci Ramadan. Kalau berkaitan dengan harta tadi, bahkan sebagian banyak orang juga sedih karena mereka tidak ada yang dinikmati di hari kemenangan itu karena kekurangan segala sesuatunya. Bagaimana Ustaz memahami seperti itu? Maka disinilah kepekaan hasil dari puasa itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa, lalu kita pun dididik di dalamnya untuk peka. Maka kepekaan itu dikeluarkan dalam bentuk kita mengeluarkan zakat. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin memerlukan, dan ketika malam hari raya itu datang, mereka pun harus sama-sama bergembira. Kegembiraan itu dari mana? Ya kita. Ya. Terutama orang-orang agnia yang diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Tolong, jangan sampai di hari raya itu orang nangis lantaran tidak bisa merayakan hari rayanya. Ini jadi dosa besar sebetulnya kalau andaikan di hari raya itu orang-orang yang kaya dia bergembira, sementara di tetangganya orang ini tidak makan. Dan inilah yang harus menjadikan hasil daripada efek puasa itu. Makanya saya katakan kalau puasa itu harus seperti kupu-kupu, jangan seperti ular. Ya. Itu sudah nantinya kita keluar dari puasa itu haruslah menjadi orang yang bermanfaat. Kupu-kupu manfaat. Ketika kemana-mana dia taburi bunga dan menjadikan keindahan di mana-mana. Begitu juga dengan kita. Begitu selesai puasa, yang kaya-kaya itu ya harusnya bisa memberikan manfaat kepada orang yang sekitar. Nabi kan sudah mencontohkan kan. Ketika Nabi itu lewat, ada anak yang nangis. Ya. Nangis itu, kenapa engkau nangis? Ini kan hari raya, ini kan hari bergembiraan. Begitu ditanya, ternyata ayahnya meninggal, ibunya meninggal, saudaranya nggak ada. Masya Allah. Dia keadaan seperti itu nangis lantaran liatin teman-temannya bergembira. Nabi, apa yang dikatakan Nabi? Maukah engkau menjadi anaknya ayah Siti Fatimah Az-Zahra? Oh, begitu didengar langsung gembira, langsung senang. Siapa yang nggak mau? Karena itu adalah ayahnya, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Berarti sejak tidak langsung diangkat kegembiraannya itu dengan menjadi anak angkat. Ya. Dan itu luar biasa dampaknya. Hasilnya menjadi orang yang soleh. Dan itu kegembiraan ditampakkan oleh Nabi. Sehingga Nabi mencontohkan dari ini, jangan sampai anak kecil saja jangan sampai ketika datang hari raya itu sedih gitu. Apalagi orang tuanya juga. Nah, inilah hasil daripada puasa. Jadi ketika kita diberikan keluasan rezeki, maliyah kita, jangan sampai kita saja yang menikmati. Pada sejatinya Allah itu punya makhluk yang banyak yang mungkin tidak sama dengan kita, maka rezeki kita bagikan ke mereka. Ya. Kecuali kalau kita nggak ada. Betul. Kalau nggak ada, apa yang harus dikasih? Gitu. Nah, implementasi daripada pemahaman maliyah ini, Ustaz, selepas Ramadan ini bagaimana pemaknaannya? Apakah memang harus, karena ada sebagian orang yang setiap bulan memang mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkan hartanya, diinfakkan, disumbah, diwakafkan, bahkan dikeluarkan zakatnya. Pemahaman seperti ini apakah juga hasil daripada Ramadan, 30 hari Ramadan itu? Bisa jadi ya, bisa jadi. Kalau memang orang sudah terbiasa mengeluarkan itu seperti itu. Bisa jadi ini adalah dampak daripada kebiasaan dalam Ramadan. Sejatinya kan kalau zakat mal itu nggak mesti harus di Ramadan kan. Kalau zakat fitrah, ya mesti harus di Ramadan. Kalau zakat mal itu kan
dihitungnya ketika dia awalan dia berusaha di luar Ramadan, ya ketemu bulan itu, ya itu kan 1 tahun itu dihitungnya seperti itu. Maka itu semua menjadikan dirinya harus menjadi fermentasi dari sebuah ibadah yang ada di bulan Ramadan ini, dibiasakan sedini mungkin. Gitu. Jadi ketika dia sudah memberikan sesuatu, ada yang wajibnya dia keluarkan seperti zakatnya atau infaknya, bahkan ada yang lebih wajib, misalkan orang tuanya belum mampu, saudaranya belum mampu. Nah itulah yang harus dikasih oleh mereka. Itu bagian dari maliyah itu. Baik Ustaz. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung acara Cahaya Ramadan kali ini. Alangkah indahnya kalau kita mendengarkan kesimpulan yang bisa disampaikan oleh narasumber kita berkenaan dengan bekal dalam menjalankan ibadah puasa. Saya persilakan Ustaz. Ya. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan kita pada pertemuan kali ini sebagaimana dibahas dari awal dan dari akhir, bahwa Ramadan ini bukan hanya kita menjalankan perintahan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tujuan juga untuk menjadikan kita ini menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih peduli, menjadi manusia yang menjadi penuh dengan kasih sayang. Makanya sejatinya kita disuruh oleh Allah berpuasa itu untuk menjadikan derajat kita makin naik di sisi Allah. Dengan kata lain, la'allakum tattaqun. Karena predikat takwa inilah yang akan nanti diberikan oleh Allah kehormatan yang luar biasa. Tanpa ada ketakwaan, tanpa ada rasa takut dengan Allah, sulit rasanya kita untuk menjalankan ini. Nah, ibadah puasa ini membentuk seperti itu. Ya. Nah, pada intinya ketika nanti keluar daripada Ramadan, kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih peduli, bahkan yang paling dominan menjadi manusia yang bermanfaat. Ya. Itu kiranya. Baik, terima kasih. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama pemaparan dan dialog berkenaan dengan bekal dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Endang Sukandi tadi bisa memberikan satu bekal bagi kita, pemahaman yang lebih luas tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.